Dalam kedai minum, mereka mendengar seorang pria yang berpakaian aneh. Rahasia saya adalah keabadian. Anda tahu ini mungkin terdengar konyol, hanya sekadar meminjam alkohol untuk berbangga diri. Tapi Anda tidak tahu bahwa Dewa Maut dan Dewa Mimpi ada di bar ini. Dan saat ini Dewa Mimpi sangat penasaran, mengapa manusia ingin abadi? Jadi ia pergi ke meja bar, dan membuat kesepakatan dengan pria itu. Jika kami tidak salah dengar, Anda bilang Anda tidak akan pernah mati. Benar, benar. Jadi kita buat kesepakatan. Di bar ini, 100 tahun kemudian, ketika mereka bertemu lagi, semua orang menganggap apa yang mereka dengar sebagai lelucon. Tawa itu sedikit menyakitkan telinga, tetapi pria itu tidak peduli. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengonfirmasi dengan lawannya. Apakah ia benar-benar serius? Setelah menerima konfirmasi dari Dewa Mimpi, benar, saya setuju untuk bertemu lagi pada tahun 1489. Dewa pergi dengan puas, tetapi pria itu merasa kesulitan. Karena dia sendiri juga tidak tahu apakah dia bisa hidup sampai saat itu. Waktu berlalu dengan cepat hingga tahun 1489. Di sudut sebuah pub, dua orang itu bertemu lagi seperti yang dijanjikan. Pria itu sangat penasaran mengapa dia masih hidup sampai sekarang. Dia bahkan meragukan bahwa dia adalah iblis yang telah melakukan sihir terhadapnya. Namun semua ini telah dibantah oleh Dewa Mimpi. Dia berkata kepada pria itu bahwa dia hanya ingin melihat kapan manusia akan merasa bosan jauh. Mendengar ini, pria itu segera berkata kepadanya bahwa dia belum cukup hidup. Dia masih memiliki banyak hal yang belum dilakukan. Untuk menghindari perang, selama 100 tahun terakhir dia bahkan belum sempat menikah. Mendengar ini, Dewa Mimpi juga tertawa, kemudian menjanjikan untuk bertemu lagi 100 tahun kemudian. Waktu berlalu lagi dengan cepat, tidak lama kemudian sampai pada tahun 1589. Kali ini, pria itu telah menjadi kaya, dan dengan senang hati berbagi tentang istri dan anak-anaknya dengan Dewa Mimpi. Dewa Mimpi bertanya apakah dia telah mengalami semua kemewahan dan kejayaan. Apakah dia masih ingin melanjutkan hidup? Pria itu menjawab, meskipun hidup semakin membosankan, dia masih ingin melanjutkan hidup. Maka, 100 tahun lagi berlalu, tetapi kali ini, di dalam kedai minuman hanya Dewa Mimpi yang menunggu. Ketika dia menunggu dengan tidak sabar, di dalam kedai minuman, tiba-tiba seorang pengemis masuk, melepaskannya. Dia adalah tamuku, dengarkan kata Dewa Mimpi. Pria itu terburu-buru masuk, dia berkata kepada Dewa Mimpi, selama 100 tahun terakhir dia telah hidup sangat menderita. Karena bisnisnya gagal, dia telah menjadi seorang pengemis. Bahkan telah melewati 10 hari kelaparan berturut-turut, dan masih tidak mati. Hal ini membuat Dewa Mimpi merasa kasihan. Tetapi meskipun merasa menderita, dia tetap ingin melanjutkan hidup. Maka waktu pun tiba di tahun 1789. Era pelayaran telah membawa kesempatan baginya. Kali ini dia bahkan telah menjadi seorang adipati. Namun dalam percakapan, Dewa Mimpi menemukan bahwa dia juga memperdagangkan budak. Semoga dia menjauhi perbuatan kejam seperti itu. Namun ketika mereka bertemu lagi, sebuah bahaya telah mendekat diam-diam. Ternyata sejak abad lalu, seorang yang penuh semangat telah mencatat cerita mereka secara rahasia. Dan cerita ini secara tidak sengaja